Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sambil kita diskusi, sambil kita terima telepon dari pemirsa. Mas Jaka, yang pertama ada Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Media Indonesia. Ya, silakan Pak Edward. Yang pertama sekali kita prihatin dengan kondisi KPK yang saat ini, di mana ada 3 kasus yang sangat mencolok. Hilangnya barang bukti, adanya penerima suap, dan satu lagi kasusnya yaitu ada hubungan dengan KPK. Jadi yang kita pikir KPK itu selama ini sudah sangat besar harapan masyarakat bahwa mereka adalah orang manusia setengah dewa. Tetapi ini tadi, pendidikan tinggi, sekolah tinggi, ilmu tinggi, tapi kalau tidak jujur tiada gunanya. Nah, kenapa kita bilang begitu? Mereka itu dengan fasilitas yang sudah sangat memadai. Jadi hidupnya sudah sebenarnya kalau sekedar untuk hidup senang, dengan fasilitas, dengan take home pay yang didapat, dengan fasilitas yang didapat, mereka sudah sangat memadai untuk hidup di Indonesia. Tetapi tadi pengaruh, nah ini akhlaklah yang menjadi inti dari semua kejadian ini. Kalau mereka akhlaknya kurang baik, sangat mudah tergoda. Apalagi dengan adanya yang terjadi kasus terakhir, itu difasilitasi oleh seorang pejabat negara. Kita sedih sebenarnya, kok pejabat negara juga tidak punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Belum ada seirama dengan institusi pemerintah yang lain, bahwa menyadari betul bahwa korupsi itu adalah hal yang paling merusak negara, merusak bangsa ini, sehingga bangsa ini sampai terpuruk. Nah, untuk ini kita jadi sadar bahwa di semua lini rupanya masih ada orang-orang yang tidak seirama, tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi. Mudah-mudahan KPK bisa, pengawas KPK dan institusi KPK sendiri bisa membersihkan dirinya. Tapi kita salut bahwa KPK masih tetap ada, karena begitu cepat mereka menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Ini masih kita acungi jempol. Tapi untuk selanjutnya, orang yang masuk KPK itu harus diteliti benar background-nya, akhlaknya, integritasnya, itu harus diteliti benar. Karena kenapa? Godaannya sangat besar. KPK itu betul-betul memiliki power yang luar biasa untuk memberantaskan korupsi sekarang. Sehingga godaannya juga sangat besar. Baik. Kita harapkan orang-orang yang ada di KPK ini manusia setengah dewa lah. Karena harapan bangsa Indonesia terlalu besar dengan KPK untuk memberantas korupsi. Karena dibentuknya KPK juga kan ad hoc, karena merasa kurang percaya dengan institusi yang lain yang menegakkan hukum. Nah, ini KPK lah. Mudah-mudahan KPK bisa kembali kepada track-nya, sehingga menjalani semua fungsinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Di belakangnya ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Kami setuju dengan editorial, yaitu mendukung KPK untuk bersih-bersih internal. Bahkan menurut kami, Mas, bahwa bersih-bersih ini harus dilakukan dengan segera. Kemudian juga dilakukan harus menyeluruh dan juga harus cepat selesai. Lah, seperti kita ketahui, Mas, bahwa akhir-akhir ini ada masalah internal di KPK, yaitu adanya kejahatan yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK. Antara lain, 1. Pencurian barang bukti emas 1,9 kg. Yang kedua, pemerasan terhadap Wali Kota Tanjung Balai. Yang ketiga, KPK menggeledah barang bukti di Kalimantan Selatan, tapi tidak membawa hasil dikarenakan infonya bocor. Lah, kemudian yang keempat, Mas, adanya gerakan Taliban. Lah, ini isu atau apa ini juga harus benar-benar harus dibersihkan. Lah, kemudian yang kelima, Mas, ini sudah lama adanya penghilangan barang bukti, entah itu bentuk mobil atau apa. Lah, ini masih terjadi sampai sekarang atau tidak? Ini harus juga dibersihkan. Lah, di sisi lain, Mas, bahwa KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri di tahun 2020 mencatat indeks persepsi korupsi menurun, yaitu 3 poin pada skor 37 dalam peringkat 102. Lah, dibanding dengan tahun 2019 yang berada pada skor 40 di ranking 85 dari 180 negara. Lah, oleh karena itu, Mas, sangatlah tepat apabila di bulan Ramadan ini KPK memulai bersih-bersih di internalnya dengan harapan bahwa institusi KPK ini tiada celah di internalnya. Lah, kemudian, Mas, selain itu dijadikanlah Ramadan ini untuk meningkatkan penindakan dan juga pencegahan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono. Kita bahas sedikit, Mas Jaka.
Kalau kita mau membuat KPK, mendukung KPK untuk bersih-bersih, Mas Jaka, ini mau mulainya dari mana? Karena sistem rekrutmennya tadi seperti mungkin Pak Edward bilang, ini kita harus merekrut manusia setengah dewa katanya. Lalu kemudian tadi Pak Bambang, saya menyambung apa yang katakan Pak Bambang, bahwa ini jangan-jangan juga karena kepemimpinan Firly Bahuri yang mungkin juga sedang menurun begitu, Mas, karena IPK-nya juga menurun secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Ini mulainya dari mana kemudian, Mas, kalau kita kalau saya pikir kalau dari keterangan Pak Firly bahwa si pelaku ini, terduga pelaku ini, si Stepanus Robin 47 ini kan sebenarnya ketika dia masuk ke KPK nilainya di atas rata-rata ya. Artinya dia soal kemampuan, soal kompetensinya segala macam itu di atas rata-rata sebenarnya. Artinya secara kemampuan dia sebenarnya sangat layak untuk menjadi penyidik KPK. Cuman sekali lagi tadi seperti dikatakan Pak Edward bahwa tidak hanya kemampuan kita untuk yang kita butuhkan untuk memberantas korupsi, tetapi yang paling penting adalah soal integritas. Dan ini yang saya pikir menjadi persoalan di kalangan internal KPK dengan tertangkapnya terungkapnya kasus pemerasan terhadap wali kota Tanjung Balai ini. Dan ini saya pikir yang harus segera dibenahi oleh pimpinan KPK. Kita terus terang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pimpinan yang berani terbuka, berani mengungkap persoalan ini ke publik sehingga publik betul-betul paham apa yang terjadi di internal KPK. Tetapi yang paling penting adalah menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kita sepakat, kita setuju para terduga pelaku sudah menjadi tersangka dan kita berharap ada pihak-pihak lain yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini juga harus segera diperiksa paling tidak. Kan kalau dari konstruksi perkara yang diungkapkan Pak Firly, katanya kan ada salah satu wakil ketua DPR yang justru memfasilitasi dan meminta Stepanus untuk membantu wali kota Tanjung Balai. Artinya kalau dari pernyataan Pak Firly jelas-jelas wakil ketua DPR ini ya sangat diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Punya peranan begitu. Betul, punya peran yang sangat penting. Kalau mereka punya peran yang sangat penting ya semestinya juga harus segera diperiksa dan kalau memang ada bukti-bukti kuat ya harus dijadikan tersangka. Karena ini kan sekali lagi kan mempertaruhkan kepercayaan publik. Kalau KPK hanya sekedar mengungkapkan kasus ini kemudian menetapkan pihak-pihak tertentu yang menjadi tersangka sementara pihak-pihak lain yang juga terlibat tetapi dibiarkan ya publik akan tidak percaya kepada KPK. Saya pikir ini sebuah pertaruhan yang sangat berat bagi pimpinan KPK dan kita berharap KPK betul-betul berani menuntaskan kasus ini sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang akan terungkap di kemudian hari. Ya, karena orang-orang jadinya mikir gini, Mas, wah jangan-jangan ini udah dari dulu begitu, tapi nggak ketahuan. Seorang Stepanus yang punya nilainya tinggi saja bisa melakukan itu, bagaimana kemudian dengan pegawai KPK yang lain begitu? Ya, kalau dulu kan sering sekali kan ada penangkapan, ada pengungkapan orang-orang tetapi mengaku penyidik KPK, mereka memeras, mereka mengancam, tetapi kan mereka hanya mengaku, tetapi bukan pegawai KPK. Kalau ada dugaan bahwa dulu juga ada kasus-kasus seperti ini ya bisa jadi. Cuman saya pikir yang dulu itu kan integritas dan kapasitas sebagai pemberantas korupsi kan masih sangat dipercaya oleh publik. Kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh beberapa pihak, beberapa tahun yang lampau itu KPK itu selalu menempati urutan teratas lembaga yang paling dipercaya masyarakat, tetapi kan belakangan paling tidak sejak 2018 bahkan salah satu lembaga survei menyebut tingkat kepercayaan publik menurun, yang menilai bahwa kinerja KPK baik itu paling sekitar 50%. Saya pikir ini sebuah fakta, sebuah kajian yang harus betul-betul diperhatikan oleh pimpinan KPK untuk memperbaiki diri. Baik, Mas Eko, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali usai headlines pukul 8. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa kembali penelpon kita pada pagi hari ini.
Selanjutnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Republik Indonesia tercinta. Ya. Kami Silakan Pak Yunus. mengapresiasi adanya upaya bersih-bersih di tubuh KPK. Karena memang institusi ini kita berharap bekerja dengan maksimal demi kepentingan kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ada, khususnya terkait dengan dana-dana, supaya itu terarah. Nah, oleh sebab itu kami sangat menyetujui dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kami mendukung adanya kiat dan niat untuk bersih-bersih di internal KPK, supaya jangan ada oknum-oknum yang sudah bekerja di KPK yang membocor-bocorkan kegiatan. Sayang sekali, beliau-beliau itu dipercayakan untuk negara dan sudah maksimal, kami percaya maksimal diberikan fasilitas, tetapi kalau juga masih ada yang berniat untuk membocor-bocorkan informasi, mana bisa kita akan tangani kasus-kasus yang akan dilaksanakan oleh KPK. Kita mau KPK ini betul-betul digunakan untuk kebaikan, untuk sedikit berbuat yang terbaiklah untuk Republik ini, supaya anggaran-anggaran dana besar yang ada bisa tersalurkan, bisa digunakan dengan baik sesuai dengan kondisi, dan bisa termanfaatkan demi kepentingan segenap lapisan warga masyarakat dimanapun ya kita berada, agar kita ini tidak terlalu susah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kami yakin kekayaan Republik ini sungguh banyak, tetapi kalau salah digunakan oleh orang-orang tertentu itu sangat sayang. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama secara serius siapapun pimpinan KPK, tentunya perlu ada dukungan-dukungan dari segenap lapisan warga masyarakat. Jangan kita pikir KPK ini akan mencari kesalahan-kesalahan, tetapi mari kita melihat ketika manakala seseorang menggunakan anggaran. Pak Yunus dari Kaltara. Saya langsung ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Bung Jaka Budi Santosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya. Waalaikumsalam. Kami pasti akan dukung KPK untuk bersih-bersih. Kalau KPK-nya juga bersih. Karena menyapu dengan sapu yang kotor ya tentu tidak akan menghasilkan. Untuk ini KPK juga perlu pembersihan menyeluruh. Era dulu memang kepercayaan rakyat itu betul-betul terhadap KPK. Tapi kemudian menurun. Mengapa? Karena ada konon tawar-menawar. Jadi kasus akan diteruskan kalau tidak memberi upeti tertentu. Nah, kalau memberi, ditangguhkan, cari yang lain. Nah, itu rakyat sudah cemas. Nah, sekarang dengan rekrutmen yang baru ini, rakyat menaruh kepercayaan yang besar, mengharap KPK bisa seperti dulu lagi. Tapi nyatanya pimpinan KPK-nya saja pernah mendapat sanksi yang kode etik itu, menggunakan helikopter untuk keperluan pribadi. Nah, apalagi yang lainnya. Dan nyatanya kemudian terlihat ada yang mencuri barang bukti, melakukan pemerasan, membocorkan operasi. Nah, dari situ aja sudah kelihatan bahwa terjadi ketidakintegritasan dalam KPK dan demoralisasi. Sepertinya kemana itu tekad bahwa tidak ada toleransi terhadap penyimpangan. Mungkin bisa dilakukan perbaikan dengan pembinaan-pembinaan. Apakah ini bisa? Wallahu alam. Jadi KPK perlu pembersihan menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Kita bahas kembali Mas Jaka. Mas Jaka, bagaimana kemudian membersihkan tubuh KPK dari atas sampai bawah, Mas Jaka? Ya, ini kan sekali lagi ini tugas pimpinan KPK di bawah Pak Firly ya. Kemudian juga ini juga tugas dari Dewan Pengawas. Karena kan ketika ada Dewan Pengawas kita berharap
ya kinerja KPK sebenarnya bisa lebih bagus, lebih profesional, lebih taat pada aturan dan lebih berintegritas. Tetapi faktanya kan tidak, ya? Justru ditemukan beberapa kasus yang justru berkebalikan dengan keinginan kita. Tentu saja ini sebuah tugas yang tidak gampang, artinya bahwa selain harus menghadapi musuh dari luar, seperti kita katakan tadi, dari para koruptor dan calon-calon koruptor dan para pendukungnya, sekarang ada musuh dari dalam, dan tentu saja ini yang mungkin akan lebih sulit untuk diatasi. Tetapi kita percaya Pak Firly sudah menunjukkan keterbukaannya. Beberapa kali dia mengungkapkan bahwa dia akan betul-betul menuntaskan kasus ini, dan itu kita tunggu. Artinya menuntaskan kasus tidak hanya yang menyangkut orang dalam KPK, tetapi juga harus pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Seperti kita tadi sebutkan, salah satu wakil ketua DPR yang disebut-sebut terlibat atau tersangkut dalam perkara ini. Karena kalau hanya orang dalam, sekali lagi, ya publik akan tidak terlalu percaya dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Saya pikir ini pertaruhan yang sangat berat dari pimpinan KPK untuk kembali memulihkan kepercayaan publik, kembali menunjukkan bahwa KPK itu betul-betul lembaga yang bisa diharapkan untuk memberantas korupsi. Ketika mereka ada sesuatu yang kotor yang harus dibersihkan dulu. Seperti tadi Ibu Indra bilang, ya tidak mungkin sapu yang kotor akan bisa digunakan untuk membersihkan kotoran. Artinya mereka bersih dulu, kemudian bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Saya pikir ini harus segera ditunjukkan oleh para pimpinan KPK dan para dewas KPK. Ya, tapi sebuah kejahatan yang terjadi di tubuh KPK ataupun di lembaga lain, mungkin tidak sih Mas itu kejadian hanya seorang diri yang melakukan? Ya, ini sebenarnya ada banyak pertanyaan ya, seperti kasus Stepanus ini, apakah dia hanya sendirian? Ketika dia disebut-sebut meminta uang 1,5 miliar, itu kan uang yang tidak sedikit. Dan kalau kita lihat dari sistem kinerja KPK, mereka kan sistemnya adalah tim, tidak pribadi per pribadi. Boleh saja umpamanya Stepanus bisa jadi dia mengatakan dia atas nama pribadi, tapi kan tidak bisa seperti itu. Sebuah kasus ditangani oleh KPK adalah sebuah tim. Kalau hanya Stepanus sendiri yang melakukan seperti itu, ya tidak mungkin dia bisa menghentikan penyelidikan untuk naik ke penyidikan. Dan ini juga harus diungkap oleh KPK, dan kita percaya KPK akan mampu mengungkap seperti ini. Kemudian juga soal kok bisa kasus dugaan korupsi di Tanjung Balai bocor ke pihak luar, ke wakil ketua DPR Pak Aziz Samsudin, kenapa dia tahu ada kasus di Tanjung Balai? Ini kan juga jadi pertanyaan publik. Sebenarnya ada nggak pihak-pihak yang membocorkan persoalan ini? Karena penyelidikan yang dilakukan KPK adalah sifatnya kan tertutup. Artinya mereka betul-betul harus menjaga kasus ini tidak diketahui dari luar, sehingga upaya untuk mengusut, untuk mencari barang bukti, untuk melakukan penyelidikan betul-betul lancar. Tapi ini kan bisa ketahuan oleh pihak luar, sehingga Pak Aziz Samsudin menginisiasi pertemuan antara Pak Sahrya dengan Stepanus di rumah dinasnya lagi kan. Ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pimpinan KPK. Dengan demikian semuanya gamblang, terang benderang, dan ketika itu terjadi mungkin rakyat akan kembali menaruh kepercayaan kepada KPK. Oke, baik. Pak Seka, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kalau kita diskusi tadi, tampaknya mungkin jangan-jangan sistem di dalam tubuh KPK itu sendiri juga yang turut berkontribusi sehingga ada celah yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu tadi untuk melakukan tindakan kriminal itu, Mas. Baik itu mungkin pencurian, lalu kemudian melakukan aksi pemerasan. Ya mungkin karena mereka berpikir kalau wah saya bisa lolos nih ketika saya melakukan ini, jadi saya akan coba melakukan itu. Apalagi ada dugaan begitu, Mas, ya mereka tidak akan mungkin sendiri melakukan itu. Nah, itu bagaimana, Mas? Kalau merubah orang, kita cari orang yang integritas tinggi mungkin bisa diupayakan. Tapi kalau merubah sistem, nah itu kan repot juga. Iya, saya pikir masalah sistem ini kan sempat menjadi polemik ya ketika
deputi pengawasan dan pengaduan masyarakat dihapuskan, dan setelah ada dewan pengawas. Ketika itu kan deputi itu kan betul-betul membawahi pengawasan, betul-betul mengintensifkan pengawasan. Kalau sekarang ada kekhawatiran dewan pengawas tidak bisa terlalu melakukan pengawasan hingga ke persoalan-persoalan yang kecil. Dan itu mungkin menjadi salah satu persoalan yang harus kita carikan solusinya. Apakah sudah betul karena sudah ada dewan pengawas, kemudian deputi pengawasan dan pengaduan masyarakat dihilangkan, atau lebih baik dikembalikan lagi sehingga ada pengawasan yang betul-betul ke hal-hal yang terkecil. Saya pikir itu adalah yang bisa dibicarakan atau bisa didiskusikan ke depan. Tetapi yang pasti bahwa ketika KPK mendapat kepercayaan yang sangat tinggi, mereka karena punya integritas yang tinggi pula. Sebenarnya kan ada tiga faktor ya kenapa KPK menjadi tumpuan harapan masyarakat. Pertama, karena mereka kan punya kapasitas. Mereka para penyidik yang diambil dari baik dari Polri maupun dari Kejaksaan itu kan adalah orang-orang yang terbaik di institusi masing-masing. Dan kedua adalah karena mereka berani. Karena mereka berani, siapapun yang melakukan korupsi ya ditindak oleh mereka. Dan yang ketiga adalah karena mereka punya integritas. Karena kalau kita lihat integritas ini kan barang yang mahal dalam tak kutip di beberapa instansi yang lain. Tapi di KPK secara umum bisa dikatakan integritas mereka bisa kita andalkan. Tetapi belakangan kan ada semacam tadi Bu Indra bilang kemungkinan ada demoralisasi, ada penurunan integritas, dan ini tidak bisa kita sangkal. Salah satu buktinya ya kasus pencurian barang bukti, kasus pembocoran penggeledahan, kemudian juga kasus pemerasan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Saya pikir ini sebuah hal yang betul-betul harus menjadi concern dari para pimpinan KPK. Ini tidak bisa kita anggap sepele karena ya mudah-mudahan hanya mereka yang melakukan hal-hal yang tercela seperti ini. Kita berharap tidak ada lagi para pegawai atau penyidik KPK yang melakukan hal yang sama. Tetapi kalau virus yang buruk seperti ini akhirnya menular ke penyidik yang lain, ke pegawai yang lain, ya kita tinggal menunggu KPK betul-betul ambruk. Tentu saja kita kan tidak menginginkan seperti itu. Bagaimanapun KPK masih kita harapkan, masih kita andalkan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Sembari kita berharap Polri dan Kejaksaan juga terus berbenah diri sehingga nantinya kita bisa betul-betul mengandalkan mereka seperti yang kita harapkan di awal-awal kita membangun negara ini. Masih bisa kita berharap seperti itu, Mas Jaka. Ini bagaimana kemudian masyarakat sebaiknya merespon mengenai kejadian ini? Karena kan jadinya orang mungkin akan melihat kalau ada pengungkapan kasus nanti orang mikir wah jangan-jangan ada main-main nih sebelumnya. Lalu kemudian ketika ada hal yang tidak diungkapkan mungkin orang akan berpikir wah jangan-jangan ada perundingan yang kita nggak tahu kan. Jadinya begitu. Ini sikap masyarakat sebaiknya melihat tubuh KPK ketika ada begitu banyak kasus internal itu sebaiknya bagaimana, Mas? Ya, saya pikir bagaimanapun kita tetap harus mendukung KPK ya. Bahkan bahwa KPK itu ada masalah itu iya. Kita tidak bisa membantah bahwa KPK sekarang kinerjanya mulai disorot secara negatif dari hasil beberapa survei mengkonfirmasi hal itu. Tetapi bagaimanapun KPK tetap kita butuhkan. Kita tetap mendukung KPK dan kita berharap para pimpinan KPK, para pegawai KPK, para penyidik KPK tidak menyia-nyiakan dukungan masyarakat seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk pimpinan KPK harus mengungkap kasus ini sampai terang benderang. Siapapun yang terlibat itu harus ditindak tegas, dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian juga mereka harus memperbaiki model pengawasan internal. Karena adanya penyimpangan seperti ini kan membuktikan ada celah di internal KPK sehingga mereka bisa melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan semangat KPK itu sendiri. Ketika dua hal itu dilakukan secara maksimal betul-betul oleh pimpinan KPK, ya saya pikir pelan tapi pasti citra KPK akan kembali membaik dan harapan publik kepada KPK betul-betul kembali bisa kita tumbuhkan. Saya pikir ini tugas yang tidak
tidak gampang, tetapi kita percaya Pak Fili dan kawan-kawan, Pak Tumbak dan kawan-kawan bisa mengemban tugas ini dengan baik. Bisa dilakukan dengan waktu cepat tidak sih, Mas Jaka? Seharusnya sih bisa ya, karena kan semuanya sudah terungkap ya. Bahkan kalau dari konstruksi perkara kemarin kan kronologis kasusnya itu kan secara jelas bisa diketahui oleh publik. Kenapa Pak Syahrial sama Stepanus bisa bertemu, salah satunya karena difasilitasi oleh Pak Aziz Samsudin di rumah dinas. Kenapa Stepanus akhirnya meminta uang suap? Karena diminta untuk membantu agar kasus korupsi di Tanjung Balai 2019 kalau tidak salah itu tidak naik ke penyidikan. Dan kalau dari lihat kronologisnya ya semestinya bisa, tetapi sekali lagi ini kan tergantung dari KPK apakah mereka serius atau tidak. Kalau mereka serius, kita percaya KPK punya kemampuan, para pimpinan KPK itu adalah orang-orang pintar. Mereka ahli-ahli di bidang hukum, ahli-ahli di bidang pemberantasan korupsi ya. Saya pikir tidak ada kendala yang terlalu berarti untuk menuntaskan kasus ini secara cepat. Baik, Mas Jaka, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Beberapa kasus yang melibatkan pegawai KPK seperti pencurian barang bukti, pemerasan hingga membocorkan operasi membuat KPK krisis integritas dan krisis kepercayaan. Meski lembaga ini mampu bangkit lagi, Dewan Pengawas KPK juga harus memastikan KPK terus menata dan memperbaiki diri. Semua pihak yang turut terlibat harus diusut tuntas dan dibawa ke pengadilan agar kepercayaan masyarakat bisa terus terjaga. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV